Agustus itu selalu jadi bulan yang ceria. Jadi Indonesia itu ceria banget. Kalau udah Agustus itu wah heboh banget. Di sini yang di perumahannya disuruh dekor-dekor gimana? Siapa? Kayaknya setiap perumahan itu bukan balapan, lomba ngedekor rumah. Jadi memang benar-benar meriah banget. Kenapa? Karena Indonesia sedang merayakan kemenangan. Ya. Indonesia sedang merayakan kemerdekaannya. Merdeka dari tawanan musuh. Jepang, Belanda dan sebagainya itu kan. Jadi demikian juga tema ini akan diambil selama 1 bulan ini. Kita akan sama-sama belajar tentang dimerdekakan. Dan sebagai orang Kristen kita tahu bahwa kita sudah dimerdekakan dari dosa oleh kematian dan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Jadi tema yang saya ambil, judul yang saya ambil, Freed by Grace, Living in Peace. Ya, jadi dibebaskan oleh kasih karunia. Grace itu kasih karunia Allah, yang jelas kasih karunia Allah ya. Dan apa hasilnya? Yaitu kita hidup di dalam kedamaian. Jadi ini harusnya jadi trademarknya orang Kristen. Yang sudah dibebaskan harusnya hidupnya tuh damai, gak awut-awutan gitu loh. Makanya saya tuh kadang suka sedih gitu kan. Ya, tapi ya ini umum ya. Kalau misalnya orang Kristen atau hidupnya amburadul, jadi bikin kejahatan sana sini, sebetulnya itu nggak seperti itu harusnya. Itu bukan trademarknya orang Kristen. Orang Kristen harusnya hidup damai. Orang kalau hatinya damai pasti nggak cari musuh, pasti damai dengan yang lain. Jadi yuk kita mau belajar sama-sama tentang firman Tuhan ini. Jadi kita semua tahu bahwa kita dimerdekakan dari dosa dan hukuman dosa oleh Yesus melalui pengorbanannya di kayu salib. Ya. Dan kemerdekaan ini ternyata itu membawa keuntungan buat kita. Jadi setiap kemerdekaan, tadinya orang kalau nggak merdeka itu ditawan, diikat. Tapi begitu merdeka dia pasti menerima keuntungan. Jadi banyak hal yang dihasilkan oleh kemerdekaan ini. Di situ kita lihat bahwa yang pertama pengampunan dosa. Sehingga kita bebas dari hukuman maut. Gak usah dijabarin, pasti semua orang Kristen tahu. Bahwa ketika Yesus mati di kayu salib, kita dibebaskan dari di sini dosa, kita diampuni sehingga kita bebas dari hukuman maut. Kemudian apa? Kemerdekaan itu memberikan keuntungan, yaitu kita jadi selamat dan punya hidup kekal. Tadinya kan kita nggak punya hidup kekal. Harusnya kita tuh begitu jatuh dalam dosa, manusia pertama itu harusnya manusia itu masuk neraka. Tapi ketika Yesus mati buat kita dimerdekakan sehingga kita jadi selamat dan hidup kekal. Kemudian apa? Kita dibenarkan. Kematian Yesus yang memerdekakan kita, membuat kita dibenarkan kembali di hadapan Allah. Kemudian yang berikutnya ini yang akan saya bahas. Kemerdekaan membawa hasil, yaitu di sini dikatakan kita diperdamaikan dengan Allah. Ini penting banget. Tadinya kita musuh Allah. Makanya waktu itu manusia Adam Hawa diusir dari Taman Firdaus karena udah jadi musuh. Gak boleh ngumpul-ngumpul lagi. Nah, jadi kesimpulannya kematian Yesus itu membawa hal terpenting. Yaitu kemerdekaan dari tawan dan dosa. Dan akibatnya apa? Dampaknya itu kita diperdamaikan kembali dengan Allah Bapa. Tadinya kita musuh. Sehingga, ini perhatikan, ini penting. Kita kembali punya akses langsung kepada Allah Bapa di surga. Ini penting. Selama ini manusia jatuh dalam dosa, aksesnya terputus. Akses langsung itu penting banget. Kita nggak perlu harus pakai cara macam-macam untuk ketemu Tuhan. Nggak perlu. Waktu Yesus mati di kayu salib, tirai terbelah 2. Itu seperti berbicara kepada dunia. Wes, sekarang kamu bebas masuk ketemu aku. Ketemu Tuhan. Jadi kematian Yesus membuat kita punya akses langsung kembali bisa berhubungan langsung kepada Bapa di surga. Kenapa akses penting? Akses langsung ini penting. Karena setiap kita di dunia ini butuh sesuatu. Nah kita lihat di dalam Yakobus 1 ayat 17. Ini menunjukkan betapa pentingnya akses langsung ini.
Yakobus 1 ayat 17 di sana dikatakan, setiap pemberian yang baik, ini perhatikan ya, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna, pemberian baik, anugerah sempurna, datangnya dari mana? Atas. Diturunkan dari Bapa di surga, Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Jadi kenapa akses langsung ini penting? Karena Allah Bapa itu sumber segalanya. Di sana dengan setiap. Kata setiap itu menunjukkan segala. Jadi sumber segalanya. Kita manusia ini butuh banyak hal. Sumbernya Bapa di surga. Lah kalau kita gak punya akses, gimana? Ya kita gak bisa dapat itu dari sumbernya. Makanya akses ini penting banget. Sebab kita jadi di sana kita jadi punya bisa berhubungan langsung dengan sumber segalanya, dan ini yang penting, Dia selalu memberikan pemberian terbaik buat anaknya, nggak pernah yang elek-elek. Di sini yang sudah berumah tangga pernah kalau nasi busuk kita kasih anak, nggak tahu? Malah kadang kita yang ngalah wis rodok gak enak tak makan wis, anakku sing penting makan enak. Bener nggak sih? Ini bapak yang bener, ibu yang bener gitu harusnya. Ya bapak yang bener, ibu yang bener. Pasti kita manusia yang banyak kelemahan, yang banyak kekurangan, banyak nggak sanggupnya aja kita masih berusaha memberi yang terbaik, bener nggak? Apalagi Bapak, jadi Dia selalu memberikan pemberian terbaik. Dan kalau kita lihat di sini, tiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna itu datangnya dari Bapak. Makanya penting banget kita punya akses langsung. Karena sumbernya di sana. Kalau kita nggak punya akses ke sumber, lah kita nggak nikmati apa-apa ya kan. Jadi didamaikan kembali dengan Allah Bapa di surga membuat kita kembali punya akses langsung penuh, akses yang penuh langsung, nggak pakai perantara lagi kepada Sang Pemberi. Tadi itu giver tadi itu. Kita punya akses kepada Sang Pemberi yang di sini dikatakan yang selalu ngasih yang terbaik. Artinya apa? Begitu kita selamat, kita dimerdekakan dari dosa, kita punya akses langsung sehingga kita bisa menikmati seluruh fasilitas surga. Ini berita baiknya. Apa yang surga punya, saudara bisa nikmati. Lah kita anaknya Bapak kok. Saudara yang sudah punya anak, masa kalau ya sekarang mungkin masih kecil ya, fasilitas kulkas, anak saudara membuka kulkas masa jangan. No. Enggak tuh, mau buka kulkas, mau ngambil makanan, bebas, akses langsung dan bisa nikmati semua fasilitasnya. Itu keuntungan dimerdekakan. Ya. Jadi kita tuh dibebaskan supaya hidup kita damai, punya akses langsung. Jadi dengan ini aja harusnya anak Tuhan tuh gak boleh punya rasa khawatir. Jadi anak Tuhan tuh gak boleh punya rasa khawatir, gak boleh takut, aduh nanti aku gak gini gimana. Gak boleh. Ya, harusnya anak Tuhan itu gak boleh bingung akan masa depan. Jadi di situ katakan harusnya anak Tuhan itu hidup dalam kedamaian, gak peduli apapun situasi dan kondisinya. Kenapa? Karena kita punya akses langsung. Setiap saat kita perlu tinggal panggil, tinggal ambil. Namanya akses langsung. Ya kan? Jadi kita lihat, kita harus bebas dari rasa takut dan khawatir. Dan di ayat tadi dikatakan, datang dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Padanya tidak ada perubahan. Jadi Allah itu dari dulu, sekarang sampai selamanya tidak pernah berubah. Allah yang tidak pernah berubah ini paling suka memberi pemberian terbaik buat anaknya. Itu catat baik-baik. Tadi kita nyanyi, ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janjimu. Saudara nyanyinya tuh pakai benar-benar keluar dari hati. Di sini katakan,
ku percaya kau Tuhan tak pernah lalai menepati janji-janji. Ini harus benar jadi rema. Sehingga apapun situasinya kita gak peduli. Aku percaya Tuhan selalu menepati janjinya. Meskipun janji itu mungkin belum kelihatan. Ya. Jadi seharusnya anak Tuhan hidup dalam kedamaian. Gak peduli apapun situasi dan kondisinya. Itu catat baik-baik. Kenapa? Karena kita punya akses langsung. Boleh nikmati semua fasilitas. Dan yang memberi itu Allah Bapa kita tuh Allah yang murah hati. Dan selalu ngasihnya yang terbaik. Itu catat. Nah, kenapa kok kita harus hidup selalu dalam kedamaian, gak peduli situasinya? Filipi 4 ayat 7 di sana dikatakan seperti ini. Damai sejahtera Allah, ini. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Di sini dikatakan ada damai sejahtera Allah. Damai sejahtera yang gimana? Yang memelihara, yang melampaui segala akal dan menghasilkan apa? Melihara hati dan pikiranku. Damai di sini ini dalam bahasa Gerikanya eirin. Nama eirin tuh bagus loh. Bicara tentang damai sejahtera. Damai yang gimana? Ini jelas bukan damai yang dunia berikan, yang dunia janjikan. Enggak. Kadang-kadang kan mungkin ada misalnya Anda bingung, Anda susah, datanglah ke sini. Nah, ada kan kadang iklan-iklan kayak gitu. Itu bohong itu paling cuma sesaat itu aja. Tapi damai yang diberikan oleh Tuhan ini melampaui segala akal. Dia yang akan memelihara hati dan pikiranmu. Yaitu damai inilah yang dibawa kepada untuk kita orang percaya. Dibawa oleh Yesus melalui kematian dan kebangkitannya. Sampailah kepada kita. Dan ini merupakan perasaan apa? Pertama, perasaan tentram. Tentram. Damai dari Allah itu perasaan tentram. Ada ketenangan batin. Meskipun saat itu situasinya gak benar. Lagi gak baik. Jadi ketika ada orang Kristen, diterpa badai tapi dia masih tetap bisa tersenyum. Ada lagu waktu itu ku kan tetap tersenyum itu loh, ada lagu itu, lagu lama banget, mungkin kalian ada yang belum lahir gitu kan. Ku tetap tersenyum gitu kan. Tapi benar juga itu yang harus jadi trademark kita, ciri khas kita. Apapun yang terjadi, kalau kita benar-benar dimerdekakan, kita harusnya punya rasa tentram meskipun dunia sedang bergoyang, ya. Di tengah masalah yang sedang terjadi, kenapa kita kok tetap tenang? Karena kita yakin Tuhan yang pegang kendali atas hidup kita. Jadi pokoknya penting banget ini. Kita harus yakin bahwa Tuhan yang pegang kendali. Kalau Tuhan pegang kendali, Tuhan selalu kasih yang terbaik. Kita punya akses langsung, itu harusnya bikin kita tenang. Karena apa? Ada jaminan. Tuhan gak pernah terlambat nolong aku. Jadi itu jaminan. Kemudian apa? Perasaan terbebas dari amukan dan kehancuran. Irin ini damai sejahtera yang melampaui segala akal yang diberikan oleh Allah itu yaitu perasaan terbebas dari amukan. Ketika manusia jatuh dalam dosa itu kita terima sejahtera. Kenapa? Karena tapi perasaan itu hilang digantikan dengan damai sejahtera. Kenapa? Karena Tuhan Yesus yang memberikannya kepada kita. Jadi perasaan bebas. Perasaan aku gak akan dihancurkan lagi. Aku gak akan hancur. Aku gak akan menerima murka lagi. Perasaan itu harus ada. Kemudian apa? Mengalami rasa aman. Aman, aku aman bersama. Ku selalu aman. Itu kan ada kan lagu itu. Ku selalu aman. Aku tenang. Itu harusnya jadi kita gak boleh cuma nyanyi aja. Saya tahu saudara itu gak gampang. Saya tahu, saya pun gak gampang melakukan itu. Tapi yuk kita belajar. Karena ada firman Tuhan yang mengatakan, percaya, damai yang melampaui segala akan menjaga hati, melihara hati dan pikiran kita. Jadi mengalami perasaan aman dan perasaan aku selamat. Apapun boleh terjadi, aku tetap selamat. Karena ada Tuhan yang menolong. Kemudian apa? Berikutnya, mengalami kemakmuran dan kebahagiaan. Ini Irin.
Seharusnya, ini Iren yang jadi di sini katakan damai sejahtera Allah. Nah sekarang kita tinggal lihat aja, ada nggak ini di dalam hidup kita? Sebab ini apa ya ceritanya itu, kata Iren, damai sejahtera itu ini isinya. Harus jadi artinya kita harus merasakan seperti ini. Kalau belum merasakan seperti ini, datang kepada Tuhan, Tuhan tolong supaya aku bisa punya hal ini. Ini standarnya. Ini yang akan menjaga kita, perasaan pikiran kita, sehingga kita tidak akan pernah ketakutan lagi. Kita nggak akan pernah khawatir lagi. Ini resepnya, ya. Jadi inti dari Iren adalah keadaan jiwa seseorang yang tentram karena yakin akan keselamatannya melalui Kristus, sehingga tidak ada lagi rasa takut. Enggak ada rasa takut, tapi sebaliknya justru merasa puas dengan kehidupannya di dunia apapun keadaan dan kondisinya. Meskipun mungkin belum habis bulannya, gajinya udah habis, tapi tetap di sini tetap tentram. Enggak takut. Aku tahu, percaya aku enggak mungkin enggak makan. Aku percaya aku enggak pasti, enggak mungkin aku kekurangan. Karena apa? Iren. Itu diberikan oleh Tuhan untuk kita loh, benar loh. Tinggal kita ambil. Makanya kalau orang Kristen masih khawatir berarti nggak punya Iren. Belum ngambil. Sebetulnya damai itu sudah diberikan oleh Tuhan. Tinggal kita ambil dengan iman, kita pasang dalam hidup kita. Ambilin tempel di dalam sini gitu loh. Aku mau Tuhan, ya aku mau. Sebab situasi dunia nggak tambah baik. Ya, situasi dunia tidak menjanjikan kedamaian, tetapi bersyukur kita punya Allah yang memberikan kedamaian itu sehingga kita bisa melewati hari-hari ini tanpa rasa takut dan khawatir. Itu ya. Itu. Jadi itu artinya dimerdekakan oleh kasih karunia sehingga kita hidup dalam kedamaian. Nah, di ayat itu dikatakan mana tadi? Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Ini damai yang enggak umum ini. Melampaui segala akal. Jadi di sini ini adalah keadaan yang enggak umum. Jadi damai, tetap punya damai. Perasaan damai itu tetap hadir. Meskipun secara manusiawi kita enggak punya, kita masih punya alasan untuk cemas, takut dan gelisah. Kita punya alasan. Situasi yang masalah yang bertubi-tubi nggak selesai-selesai itu adalah alasan kita punya apa harus cemas. Aduh khawatir, ada alasan untuk cemas. Setiap hari kalau kita lihat di situasi dunia kita selalu punya alasan untuk khawatir, ya kan? Pasti itu kita nggak boleh bohong. Selalu ada alasan untuk kita khawatir. Selalu ada alasan untuk kita cemas. Kenapa? Dunia nggak baik. Dunia lagi nggak baik-baik saja, ekonomi lagi nggak baik-baik saja. Tetapi di sini dikatakan damai yang melampaui segala akal ini, dia akan tetap hadir dalam hati kita, meskipun situasi tidak memungkinkan. Ya, hati kita akan tetap tenang, meskipun mungkin situasinya belum berubah. Itu damai yang dari Tuhan. Damai sejahtera yang melampaui segala akal. Jadi di sini dikatakan itu situ, jadi melampaui segala akal artinya gambaran tentang keadaan sebenarnya dari hidup yang dipenuhi berkat yang harusnya dialami oleh anak-anak Tuhan. Ini harusnya. Kita punya damai yang melampaui segala akal. Artinya situasi masih nggak memungkinkan. Tapi nggak tahu ya, kok masih bisa senyum ya. Nggak ngerti, saya pernah ketemu orang, kamu kayak gini, gak ngerti Tena padahal aku ya, tapi gak ngerti aku ya santai aja. Nah itu loh, santai aja saya bahasakan sebagai dia tetap punya damai. Kenapa? Orang ini dekat sama Tuhan. Dia serahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Dia percaya Tuhan gak akan mungkin membiarkan dia tergeletak. Udah itu aja. Jadi dia benar-benar pegang janji firman Tuhan. Karena Tuhan yang berjanji adalah Allah yang baik, Allah yang gak pernah lupa. Ku percaya kau selalu menepati janji, kau tak pernah lalai menepati janjimu, itu benar-benar dipegang. Itu ya. Jadi
gambaran keadaan sebenarnya dari hidup yang dipenuhi berkat yang harusnya jadi milik kita. Kenapa saudara? Karena damai sejahtera ini yang akan memelihara hati dan pikiran kita. Jadi kita harus punya damai karena itu memelihara. Segala sesuatu itu datangnya dari hati dan pikiran. Tingkah laku kita selalu diawali dari hati dan pikiran. Kalau hati dan pikiran kita salah, tindakan kita salah. Makanya perlu ada yang jaga supaya kita nggak salah. Jadi yang penting itu yang dijaga sumbernya dulu. Mana? Pikiran dan hati. Siapa yang jaga? Damai sejahtera itu tadi. Jadi di sana dikatakan memelihara. Memelihara itu punya arti jaga. Jadi damai sejahtera itu akan menjaga supaya hati kita nggak meleset. Pikiran kita nggak meleset, kemudian melindungi. Lindungi supaya tidak ada hal buruk yang masuk yang mempengaruhi tingkah laku kita, mempengaruhi hidup kita. Jadi itu benar-benar dijaga gitu loh. Dan damai sejahtera itu yang punya kuasa untuk menjaga. Sehingga kita tetap tenang meskipun situasi porak-poranda, kita tetap tenang. Kemudian apa? Di sana memelihara ini Proreo itu artinya mengawasi seperti seorang penjaga militer atau garnisun. Jadi itu tentara. Kalau saudara tahu seorang tentara itu pasti enggak kita perhatikan ya, tentara-tentara itu enggak boleh lengah. Enggak boleh lengah. Jadi dia harus selalu berjaga, dia bersiap-siap supaya apa? Ketika musuh mulai datang, dia yang pertama-tama tahu. Nah itu. Jadi damai sejahtera itu seperti itu. Tuhan tahu bahwa iblis itu selalu berusaha menjatuhkan kita lewat masalah, membuat kita akhirnya lemah, kita goyah, kecewa, khawatir, meninggalkan Tuhan. Tetapi damai sejahtera yang disiapkan oleh Tuhan itu seperti menjaga kita supaya pikiran kita tetap fokus sama Tuhan, pikiran kita terjaga, sehingga kita nggak salah melangkah, sehingga kita tetap bersuka cita. Sebab saya perhatikan orang kalau stres ngambil keputusan kacau pasti. Tapi ketika hati tenang, pikiran tenang, ngambil keputusan tuh bisa pas gitu loh. Nah itu yang Tuhan mau jaga. Tuhan nggak mau kita stres sehingga kita ngawur ngelangkahnya. Tuhan mau kita tetap tenang. Karena itu Tuhan kirimkan damai sejahtera itu tadi. Dia menjaga, melindungi, mengawasi kita. Ya. Jadi di sini dikatakan bahwa damai sejahtera itu benar-benar disiapkan Tuhan untuk kita supaya kita hidup dalam kedamaian. Dan itu membuat kita enggak ngawur hidup kita enggak salah melangkah. Jadi damai sejahtera ini diberikan Tuhan Yesus untuk menjaga hati dan pikiran kita yang jadi seperti penjaga kota itu tadi ya. Sehingga kita enggak khawatir lagi, enggak takut lagi terhadap apapun yang sedang terjadi maupun akan apa yang akan terjadi. Itu yang ngejaga damai sejahtera. Allah itu pengen menjaga kita supaya kita itu hidup tidak dipenuhi dengan kekhawatiran. Tuhan mau kita itu hidup dalam kedamaian. Makanya Tuhan tuh mati di salib untuk nebus kita, untuk membebaskan kita. Sehingga kita itu bebas dari rasa takut dan khawatir. Semua sudah diberikan, damaiku sudah kuberikan kepadamu. Damai yang dunia tidak bisa berikan. Ada kan ayat itu? Ambil. Kita bisa mengambilnya. Nah, itu yang pertama. Jadi ketika kita dimerdekakan dari dosa, apa yang kita terima? Kedamaian, akses langsung kedamaian. Kemudian hal lain yang kita dapatkan ketika kita diperdamaikan dengan Bapa Surgawi. Dalam Filipi 4 ayat 19, di sana dikatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ingat ya, didamaikan tadi kita punya akses langsung kan? Ya. Nah, ini akses langsung yang bisa kita nikmati. Di situ dikatakan Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Akses langsung menurut kekayaan dan kemuliaan Yesus. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan Allah yang saya sembah, yang melimpah dengan kekayaan dalam Kristus Yesus akan memenuhi segala keperluanmu. Jadi ini janji Allah. Ini dikatakan
Allah memenuhi segala keperluanmu. Semua kekayaan surga bisa kita nikmati untuk memenuhi kebutuhan kita. Kata memenuhi ini, itu digambarkan seperti sedang mengisi dan membuat wadah itu jadi penuh. Jadi memenuhi ini benar-benar penuh gitu loh. Melimpah sampai benar-benar penuh. Kan kadang mengisi. Kalau mengisi, memenuhi ya bisa. Tapi ini memenuhi itu benar-benar sampai penuh. Tuntas. Diselesaikan sampai tuntas. Karena Allah kita gak suka separuh-separuh. Tuhan itu gak pernah setengah-setengah. Tuhan itu selalu tuntas, perfect, sempurna. Dan itu yang diberikan untuk kita. Di sini dikatakan memenuhi sampai tuntas, sampai selesai semuanya. Itu ciri dari Allah kita. Ya. Dan kata ini seperti menggambarkan, jadi menggambar seperti sedang membawa sesuatu sampai kepada kapasitas yang dimaksudkan. Setiap kita itu sama Tuhan punya kapasitas yang berbeda-beda. Tapi poinnya, kapasitas ini Tuhan berikan untuk kita itu sesuai dengan keadaan kita masing-masing. Tiap orang kadang beda, jadi kita tuh gak boleh iri. Kok dia kasih banyak? Memang kapasitas dia tuh gede. Tapi yang penting Tuhan tahu kebutuhan kita, Tuhan tahu kapasitas kita. Dan di sana kata memenuhi itu sesuai dengan kapasitas yang digariskan, ditetapkan oleh Tuhan. Jadi Tuhan mau kita tuh menikmati sepenuh-penuhnya berkat-berkat surga yang sudah Dia siapkan di surga. Boleh kita ambil kapanpun. Kan ada firman Tuhan, kamu tidak menerima karena kamu gak pernah minta. Tuhan bilang minta. Apa aja minta dengan percaya kamu akan terima. Masanya minta dengan percaya gitu kan. Jadi semua itu udah disiapin kok. Kemudian apa? Kata memenuhi ini juga mempunyai arti sedang menyelesaikan tugas atau mewujudkan suatu janji. Kita tahu Allah itu janjinya banyak banget di Alkitab. Jadi kata Allahku akan memenuhi seluruh kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Itu artinya Tuhan tuh lagi menggenapi janji demi janji yang Tuhan berikan untuk kita. Janji demi janji, janji semua dikenapi. Makanya dikatakan memenuhi segala, nggak separuh-separuh, semua. Makanya kita tuh bersyukur tetap ada di dalam Tuhan. Jangan pernah tinggalin Tuhan. Jangan pernah benar-benar kepikiran berpaling untuk cari yang lain, apapun situasinya. Karena kadang-kadang pertolongan itu bukan tidak datang, tapi belum datang. Beda ya, tidak datang dan belum datang itu beda. Kalau tidak benar-benar selamanya enggak, tapi kalau belum itu artinya akan datang tapi memang belum waktunya. Jadi jangan pernah berpaling dari Tuhan karena pertolongannya kok belum kelihatan. Pertolongan itu mungkin memang belum datang. Tapi bukan berarti tidak datang. Pas kok banget tuh. Tuhan tuh pas banget kalau nolong tuh pas. Banyak sekali kesaksian yang bercerita bahwa iya ya kayaknya tapi kok masih kuat sampai benar-benar gak kuat. Diang tahu pertolongan itu datang. Ya, jadi kita lihat di sini Tuhan sedang menyelesaikan tugasnya yaitu mewujudkan setiap janji-janjinya kepada kita. Itu arti kata memenuhi segala kebutuhanmu. Dan Allah kalau memberi itu menurut kekayaan surga. Saya tuh waktu baca ini, ya ampun Tuhan, surga itu kan dahsyat banget ya. Surga itu kan ya ampun mulia banget. Dan kalau Allah itu ngasih sesuatu itu menurut kekayaan Dia gitu loh. Bukan menurut kita, bukan. Menurut kekayaan kita. Dan kita tidak pernah bisa membayangin kekayaan Tuhan itu segede apa, sebanyak apa, seluas apa. Makanya 1 Korintus 2 ayat 9, Ia menyediakan apa yang tidak pernah kita lihat, gak pernah kita dengar, gak pernah kita katakan, gak pernah ada di hati. Itu sudah, ada kata sudah, disediakan buat kita orang percaya. Itu kekayaan Tuhan itu sampai segitunya. Kita gak kebayang itu bisa disiapin gitu loh. Kalau saudara benar-benar ngeh dengan ayat ini, harusnya orang Kristen tuh gak perlu khawatir.
Gak ada kekhawatiran, gak ada ketakutan akan hidup. Nanti aku bisa makan, nanti aku gimana. Harusnya itu gak ada. Harusnya. Asal kita benar-benar ngerti firman Tuhan. Pegang firman Tuhan. Allahku akan memenuhi segala keperluanku. Menurut kekayaan dan kemuliaannya. Karena itu udah diberikan. Itu hak kita gitu loh. Kita punya akses langsung, itu hak kita. Ya. Dan Bapak di surga mau lakukan ini karena dia sayang banget sama kita. Dia cinta banget sama kita. Makanya dia pengen kita dapat sesuatu yang terbaik yang ada dalam dirinya. Dia berikan untuk kita. Seperti orang tua berikan yang terbaik, pendidikan yang terbaik, barang-barang yang terbaik. Gak mungkin barang rusak dikasih anak, gak mungkin. Saya tahu bapak yang baik, ibu yang baik, gak seperti itu. Itu bapak kita, terbaik. Dan terbaiknya Tuhan itu gak keukur saudara. Yaitu ayat dalam 1 Korintus 2 ayat 9 itu terbaiknya Tuhan itu gak terukur. Kita gak mikir aja udah disiapin kok. Apalagi yang perlu kita khawatirkan, kita takutkan. Harusnya gak perlu takut. Ya. Kita ini anaknya. Kita udah ditebus, direbut kembali dari iblis. Jadi miliknya kembali, kesayangannya kembali. Kita ini anaknya Allah. Di mana Yesus adalah kakak sulung kita, kan gitu. Yesus adalah kakak sulung. Kakak sulung kita udah mendahului kita di sana. Dia lagi nunggu kita, nyiapin segala sesuatu. Kakak sulung kita yang baik itu luar biasa itu. Dia nunggu kita adik-adiknya. Kenapa kita ini anak Allah Bapa? Jadi harusnya jangan takut, jangan khawatir. Nah, ini ada yang luar biasa lagi. Mazmur 23 ayat 6a. Ini selalu saya rema banget. Dikatakan kebajikan dan kemurahan. Kata belaka loh. Belaka ini artinya apa ya? Kebajikan dan kemurahan belaka. Jadi cuma itu tok isinya. Apa yang ngikuti kita seumur hidup kita. Jadi kalau ada kata kebajikan dan kemurahan belaka, itu artinya cuma dua hal ini yang ngikuti. Bukan kecelakaan, bukan malapetaka, bukan. Tapi kebajikan dan kemurahan belaka. Ngerti ya bahasa Indonesia kata belaka ya? Itu yang mengikuti aku seumur hidupku. Itu janjinya Tuhan untuk orang percaya. Janjinya gembala kita yang baik. Kebajikan, kemurahan belaka. Jadi kalau ketika kalian menghadapi masalah mungkin bikin mulai stres. Ingat ayat ini. Kebajikan, aku berkata kebajikan, kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dalam nama Yesus terjadi. Harus kayak gitu. Saya beberapa bulan terakhir saya, Christine, Henny, Fanny dan juga Andy ikut sekolah penginjilan supranatural ya. Di sana kita diajar untuk deklarasi iman. Mendeklarasikan firman Tuhan sehingga apa yang kita ucapkan itu akan didengar oleh dunia dan oleh kuasa gelap dan itu akan jadi bagian kita di dalam nama Yesus. Jadi saudara bisa ayat-ayat ini misalnya Mazmur ini. Kalian bisa deklarasikan Tuhan adalah gembalaku. Deklarasikan dalam nama Yesus Tuhan adalah gembalaku. Aku gak pernah kekurangan dalam nama Yesus. Itu terus deklarasikan dan itu akan jadi bagian hidup kita. Itu akan jadi kenyataan dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita lakukan itu di dalam nama Yesus. Deklarasikan ini. Kebajikan, kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dalam nama Yesus aku percaya kebajikan, kemurahan belaka. Bukan kecelakaan yang mengikuti aku. Tapi kebajikan, kemurahan belaka. Ikut aku seumur hidupku. Sampai aku menghembuskan nafas terakhir. Cuma kebajikan dan kebaikan Tuhan yang mengikuti aku. Kalau kita benar-benar rema itu, kita lakukan itu. Pelan-pelan iman kita bangkit. Sehingga itu jadi kuat, itu yang menjaga. Sehingga akhirnya ketika situasi porak-poranda di sekitar kita, ketika situasi tidak menguntungkan, kita tetap bersuka cita. Gak peduli, aku tahu kebajikan kemurahan belaka mengikutiku sepanjang hidupku. Kita harus kayak gitu saudara. Ya. Jadi dikatakan kebajikan ini akan mengikuti kemana saja kita pergi. Dia ngintil kita terus sampai kita mati. Itu yang harus kita remakan.
Karena kita anak raja. Dan kita punya akses ke sana. Kita punya hak untuk lakukan itu. Apa kebajikan dan kemurahan di sini? Saya waktu buka, apa sih kebajikan dan kemurahan yang jadi bagian kita tuh apa itu? Lihat itu. Keindahan. Hal terbaik. Kelimpahan. Ketenangan. Mendapat perkenanan. Menikmati kebaikan dan hal-hal yang baik. Dipenuhi sukacita. Penuh kasih. Gembira. Makmur. Kaya. Sejahtera. Dalam keadaan baik. Berpenampilan baik. Ini arti kebajikan dan kemurahan dalam bahasa Ibraninya. Segini banyak loh bagian kita loh. Itu harus kita ambil. Dalam nama Yesus aku ambil. Aku benar-benar mau deklarasikan, aku rema dengan hal ini. Aku benar-benar mau perkatakan kebajikan dan kemurahan belaka mengikutiku seumur hidupku. Sehingga ketika dunia bergoyang, kita gak takut lagi. Kita bebas, kita hidup dalam damai. Itu ya. Pertanyaannya, gimana kalau, kan kita masih manusia, masih di dunia. Gimana kalau tiba-tiba kekhawatiran itu datang? Filipi 4 ayat 6. Filipi 4. Ini Paulus ngomong sama jemaat Filipi. Ini urutannya dibahas yang tadi tuh. Tentang apa tadi Filipi 4 tadi kan damai sejahtera, melampaui segala akal. Kemudian apalagi tadi di atasnya, ya itu. Jadi Filipi ini Paulus mengajar kepada orang-orang Filipi dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tentang apapun juga. Sembarang pokoknya yang ada di dunia ini gak usah khawatir. Tapi lah ini, artinya apa? Ketika kekhawatiran itu datang, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Kan kita punya Bapak. Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Tetap ada kata ucapan syukur. Artinya apa? Kita punya Bapak yang selalu mendengar kita. Bapak yang selalu siap nolong kita. Jadi nyatakanlah itu kepada Bapakmu. Siapa di sini punya anak kalau ngerasa kesulitan? Pasti cari bapaknya atau mamanya. Cari orang tua. Pasti. Karena sedang dalam kesulitan. Kita aja juga waktu masih kecil. Kalau kita ngalami kesulitan, siapa yang kita cari? Gak mungkin tonggone toh ya. Pasti bapak kita atau ibu kita. Karena kita percaya dia gak akan mencelakakan kita. Dia gak akan ngetawain kita, ngenyek-ngenyek kita. Lah kalau kita punya masalah, terus datang ke teman, wah ngono gak iso, kan gitu sukaan. Tapi kalau orang tua, oh ya tak tulungi, kan gitu. Demikian juga Bapak di surga. Kalau kamu khawatir, kita katakan, nyatakanlah. Semuanya itu keinginanmu Tuhan, aku takut, aku khawatir. Raja Daud itu loh, aku takut Tuhan, aduh aku dikejar-kejar. Bahkan ketika dia marah, ketika dia kecewa, dia ngomong sama Tuhan. Dalam doa dan permohonan. Tapi di sini dikatakan disertai ucapan syukur. Ucapan syukurnya kenapa kok ucapan syukur? Apakah kita mengucap syukur, aku dapat malapetaka mengucap syukur? Bukan itu maksudnya. Doa dan permohonan dengan ucapan syukur kenapa? Karena kita tuh bersyukur aku punya Bapak sehingga aku bisa laporan gitu loh. Terima kasih Tuhan, aku punya alamat tepat untuk aku berkeluh kesah. Itu ucapan syukurnya. Jadi sampaikan kepada Tuhan, Tuhan itu enggak gini. Kamu ki ngomel Tuhan, enggak Tuhan enggak pernah, dia selalu siap dengar. Telinganya Tuhan tuh tak kurang apa ya, enggak gede banget, lebih gede dari telinga gajah, pokoknya gede banget. Dia siap nampung keluh kesahnya orang sedunia dari dulu sampai sekarang sampai habis dunia. Dia sanggup nampung, kan masih punya banyak ruang kosong untuk nampung. Jadi gak usah takut, gak usah khawatir. Ketika punya masalah, datang aja sama Tuhan. Nangis sama Tuhan. Di sini dikatakan, nyatakanlah. Ceritakan. Dalam segala hal keinginanmu. Ngomong aja sama Tuhan. Ya. Itu segala kebutuhanmu sesuai dengan kekayaan dan kemuliaannya di surga. Itu. Jadi kita tuh bersyukur. Kenapa? Kita dibebaskan oleh Yesus supaya kita tuh hidup dalam kedamaian. Kenapa kok kita hidup dalam damai? Bukan berarti terus gak ada masalah loh. Enggak. Masalah tuh tetap ada yang namanya di dunia.
Saya selalu ngomong, kalau kita berharap dunia nggak ada masalah, artinya, terus, wes aku Tuhan kalau bisa tuh aku tuh nggak ngadepin masalah. Kalau kita nggak mau dapat masalah, minta sama Tuhan pulang surga. Tapi selama kita hidup di dunia, pasti ada masalah. Kenapa kok Tuhan izinkan masalah itu tetap menimpa kita? Supaya kita gak kerasan di dunia. Kalau kita nggak ada masalah, enak ya di dunia wes di dunia aja wes gak perlu surga, di dunia wes enak. Gak ada masalah, nggak pernah sakit, mau beli ini bisa, mau ini bisa, wes semua orang-orang mengasihi aku, nggak pernah musuh, aku gak punya musuh, gak ada rasanya orang kayak gitu. Selalu ada musuh, selalu ada yang ngenyek, selalu ada yang mengucilkan, selalu ada yang menghina, selalu ada yang merugikan kita, selalu ada. Terus nanti kok kayak gini sih Tuhan di dunia ini? Mana Tuhan, di mana Tuhan? Tuhan langsung, oh nek kamu gak mau, kita ya mulai. Gitu. Pulang sama jajak pulang sama Tuhan. Ya, namanya di dunia itu pasti ada. Untuk membuat kita gak kerasan. Ya, nanti nek kerasan Tuhan sedih, waduh anakku kerasan di sini. Jadi meskipun pertolongan Tuhan ada, memang saya tahu pertolongan Tuhan ada, tapi bukan berarti begitu ditolong terus nggak ada lagi masalah, ada pasti. Karena supaya kita nggak kerasan. Jadi kita hanya cari surga, kan gitu. Ya, jadi sekali lagi Allah membebaskan kita supaya kita hidup di dalam kedamaian. Melepaskan kita dari kungkungan dosa, supaya kita kembali kepada Dia, kita punya akses lagi, diperdamaikan lagi dengan Allah Bapa, sehingga kita punya akses langsung minta kepada Bapa. Tanpa Yesus kita nggak bisa punya akses langsung, kita nggak didamaikan. Jadi bersyukurlah. Jadi sekali lagi, jadi orang Kristen nggak boleh bersungut-sungut. Karena apa? Tuhan sudah harusnya Tuhan itu sudah mendamaikan kita. Orang yang sudah didamaikan harusnya hidupnya penuh dengan damai. Buktinya apa? Kita berdamai dengan yang lain juga gitu loh. Jadi orang yang hatinya damai pasti gak cari musuh. Pasti ketika orang mau ngapa-ngapain, wong hatinya damai, hatinya seneng, masih dilokno paling iku guyon. Paling gitu aja gitu loh. Jadi hidupnya damai, dengan yang lain berdamai, kita bisa jadi dampak positif bagi lingkungan. Ada masalah bertubi-tubi kita tetap tersenyum, gak kehilangan semangat, terus gak males-malesan mengurung diri, ngomel-ngomel, marah-marah, enggak, tapi tetap bersuka cita, tetap melayani, tetap berusaha menolong orang. Apa gak jadi berkat seperti itu? Kenapa? Karena hatinya penuh damai. Jadi yuk kita minta damai itu dari Tuhan dan Tuhan akan memberikan, sampaikan itu kepada Tuhan. Minta pertama Tuhan, berikan aku damai yang melampaui segala akal. Ya. Jadi Paulus mengajar kepada kita untuk kita enggak khawatir, tapi membawa segala sesuatu atau kekhawatiran kita kepada Tuhan, serahkan itu semua kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menggantikannya itu dengan damai sejahtera. Dia akan, dan damai itu akan tetap jaga hati kita. Sehingga hidup kita jadi berkat. Saya enggak panjangkan firman Tuhan, yuk semuanya bangkit berdiri.